面前，遍布岛屿的浓雾。在上面。啊！这个长藤到底…… Halo Sobat Rebahan yang suka nyimakin alur cerita film. Pada video kali ini, saya akan kembali membawakan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 121. Yang pada part sebelumnya, Luo Feng yang tengah bernegosiasi dengan si pemilik toko, tempat di mana ia akan menjual salah satu senjata rohnya yang berupa bilah pemotong busur, yang berhasil terjual dengan harga 18 miliar dolar naga hitam. Namun karena banyaknya jumlah uang tersebut, maka otomatis, pembayaran untuk pisau pemotong busur akan dilakukan melalui via transfer. Namun karena Luo Feng tidak memiliki akun bank di alam semesta, maka dia pun membuat permintaan khusus pada si pemilik toko, agar 18 miliar tersebut dibayar secara cash, dan meminta si pemilik toko untuk menemaninya membuka akun di Bank Galaksi, dan permintaan itu langsung disetujui oleh si pemilik toko. Sesaat kemudian, Luo Feng yang telah menerima uang sebanyak 18 miliar dolar naga hitam, ia pun segera memasukkan uang tersebut ke dalam ruang penyimpanannya, lalu bergegas pergi ke Bank Galaksi bersama si pemilik toko. Di sini dijelaskan bahwa, Bank Galaksi Universe adalah salah satu bank terbesar di alam semesta. Di kerajaan Gunung Naga Hitam sendiri, bank itu hanya akan berurusan dengan klien dan transaksi melebihi 100 juta dolar naga hitam. Sementara Luo Feng, yang memiliki uang sebesar 18 miliar dolar naga hitam, ia pun tampak tersenyum, mengingat jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup besar. Untuk orang-orang seperti Gao Sheng dan Wei Lin, yang bahkan mereka sendiri tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu secara instan. Babata yang melihat Luo Feng yang sangat bersemangat dengan uang 18 miliar tersebut, ia pun berkata, "Luo Feng, apa yang membuatmu bersemangat? Satu pecahan inti tembaga hibrida saja jauh lebih berharga daripada pisau pemotong busur yang telah kamu jual. Apalagi kapal planet Yunmo, yang keseluruhannya terbuat dari esensi tembaga hibrida," ucap Babata yang tidak tahan dengan ekspresi Luo Feng. "Babata, tidak peduli seberapa berharganya kedua benda itu, tapi kalau aku tidak bisa mengeluarkan dan menggunakannya, otomatis itu akan menjadi sangat tidak berguna," sahut Luo Feng membalas ucapan Babata, membuat Babata seketika terdiam. Singkat waktu, dengan bantuan dari si pemilik toko, akhirnya Luo Feng dapat dengan mudah membuka akun di Bank Galaksi Universe. Setelah menyelesaikan proses pembukaan akun tersebut, mereka pun kembali ke toko harta karun. Saat itu, di sela perjalanan menuju toko harta karun, Luo Feng pun memeriksa kartu kredit yang dia peroleh saat membuka akun di Bank Galaksi yang tampak tidak biasa. Di saat yang sama, Babata menjelaskan bahwa, kartu kredit tersebut menyatu dengan kesadaran dari pemiliknya, dan hanya pemiliknya lah yang dapat menggunakan kartu kredit tersebut. Bahkan jika itu dicuri oleh seseorang, mereka tidak akan dapat menggunakannya, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tampak senang, karena hal tersebut merupakan metode paling aman dari kata sandi manapun. Di saat yang sama, Luo Feng berpikir bahwa, karena saat ini ia tidak memiliki cukup uang untuk meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emas dengan cepat, maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan kekuatan tubuh manusianya terlebih dulu. Di sini Luo Feng sangat jelas tahu, di alam semesta yang luas, kekayaan dalam jumlah besar mewakili kekuatan yang besar pula. Maka dari itu, dia perlu secepat mungkin mendapatkan akses ke rekening bank pertama yang ditinggalkan Master Planet Yunmo untuknya. Karena hanya dengan cara ini dia akan memperoleh banyak uang yang merupakan simbol kekuasaan di alam semesta. Apalagi saat ini, jiwa binatang bertanduk emas yang telah mencapai tingkat bintang level 4, dan hal itu memungkinkan tubuh manusianya tidak memiliki batasan untuk menerobos. Di sela pemikiran Luo Feng, Babata pun mengatakan bahwa, kristal Muya memiliki kekuatan hidup di dalamnya, dan memiliki energi positif, yang dapat mempercepat proses evolusinya dalam mencapai tingkat penjelajah bintang level 1. Ditambah lagi kristal itu yang juga tidak memiliki efek samping dalam penggunaannya. Namun sebelum itu, kamu harus memperkuat tubuh fisikmu dulu. Dan dengan uang yang kamu miliki saat ini, pilihan terbaik adalah membeli sumsum batu giok, karena sumsum batu giok adalah harta terbaik untuk para pejuang tingkat bintang. Karena pada level yang berbeda, harta yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula. Sama seperti air kehidupan, yang memungkinkan orang normal untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang.
Walaupun beberapa roh alam memungkinkan kekuatan seorang dewa perang meningkat dengan cepat, namun beberapa roh alam khusus bahkan dapat membantu, merawat dan menyembuhkan seorang penjelajah bintang. Namun demikian, mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau memperkuat seorang prajurit di tingkatan tersebut, ucap Babata menjelaskan. Singkat waktu, Luo Feng dan si pemilik toko pun telah sampai di toko harta karun. Terlihat saat itu, sang pemilik toko tersenyum sambil memberikan kartu member pada Luo Feng. Yang dengan kartu tersebut, Luo Feng bisa mendapatkan diskon sebesar 9,8% pada tiap pembelian. Sementara Luo Feng, ia pun tersenyum sambil menerima kartu tersebut. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Tuan, apakah di sini Anda memiliki sumsum batu giok?" tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh si pemilik toko, bahwa ia memiliki benda yang dicari oleh Luo Feng, ucap si pria tua yang secara pribadi melayani Luo Feng. Saat itu terlihat, si pemilik toko membawa Luo Feng ke sudut toko harta karun, dan di sana terdapat beberapa gambar virtual sumsum batu giok yang dipajang. Melihat ada beberapa jenis sumsum batu giok yang dipajang, Babata pun segera menjelaskan pada Luo Feng, bahwa sumsum batu giok dengan kualitas terbaik adalah yang warna hijau, dan terdapat sedikit cairan merkuri yang mengilap di sekitarnya, ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun langsung melihat ke arah sumsum batu giok, yang saat itu dibanderol dengan harga $9.000 per gramnya. Sementara Luo Feng, ia pun mengangguk sambil berkata pada si pemilik toko, bahwa dia membutuhkan 30 kg sumsum batu giok dengan kualitas terbaik. "Oh, 30 kg, ucap si pemilik toko sambil tersenyum. Sementara para pelanggan yang baru saja memasuki toko, mereka pun terperangah kaget dan berbalik melihat ke arah Luo Feng. Apa dia menganggap sumsum batu giok adalah mainan, hingga membelinya sebanyak itu, tutur salah satu pengunjung toko. "Tuan, setelah menambahkan diskon, harga totalnya menjadi $264,6 juta naga hitam, ucap si pemilik toko sambil tersenyum, lalu kembali berkata, "Apakah Tuan Luo masih membutuhkan yang lain?" "Oh tidak, cukup sumsum batu giok saja," sahut Luo Feng, yang bahkan tidak melihat harta karun lainnya. Sementara si pemilik toko, ia pun segera melangkah ke arah gudang rahasia yang berada di belakang toko, untuk mengambil sumsum batu giok yang dipesan oleh Luo Feng. Tak berselang lama, si pemilik toko pun telah kembali dengan membawa 30 kg sumsum batu giok yang disimpan dalam sebuah botol kaca, lantas diberikannya pada Luo Feng. Saat melihat botol kaca itu, Luo Feng pun bergumam, "Siapa yang menyangka bahwa banyak orang yang rela mati untuk mengumpulkan cairan sebanyak ini? Jika uangnya dipakai untuk membeli budak di tingkatan dewa perang tingkat lanjut, jumlahnya akan bisa untuk membeli lebih dari 10 juta pejuang di tingkatan itu," gumam Luo Feng, sembari menerima botol tembus pandang yang berukuran besar, dan langsung menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dan aksi pamer si MC kita ini, menyebabkan beberapa pelanggan lainnya seketika terkejut, dan langsung membicarakan tentang Luo Feng. "Ternyata pemuda ini memiliki cincin penyimpanan ruang," ujar para pengunjung toko. Sementara Luo Feng, ia tampak tersenyum sambil bergumam, "Dengan 30 kg sumsum batu giok ini, pasti dapat membantu transformasi dari tubuh manusiaku dengan cepat untuk mencapai tingkat penjelajah bintang level 7. Sedangkan untuk sisi pembaca rohnya, akan segera mencapai tingkat bintang level 1. Jika sudah demikian, maka dia akan dapat mengakses rekening bank pertama yang ditinggalkan oleh Master Planet Yunmo. Sementara untuk sumsum giok yang tersisa, itu bisa digunakan untuk membantu Hong dan Dewa Petir," gumam Luo Feng. Sesaat sebelum Luo Feng meninggalkan toko tersebut, sang pemilik pun sempat berkata, jika Luo Feng punya waktu atau kebutuhan tentang harta langka, Luo Feng bisa luangkan waktunya untuk datang ke toko miliknya, karena mereka akan menyambutnya secara khusus, tutur si pemilik toko, sambil melihat ke arah Luo Feng yang berjalan keluar dari toko tersebut. Saat itu, tujuan Luo Feng adalah kembali ke pasar budak, untuk membeli beberapa budak. Sesampainya di pasar budak, Luo Feng pun melihat ke arah budak wanita yang sangat cantik, dan dibanderol dengan harga beberapa ratus ribu dolar naga hitam. Sedangkan seorang pelajar di tingkat dewa perang lanjutan level 9, hanya berharga sekitar 20 dolar naga hitam. Di sela langkah kakinya menyusuri pasar budak, Luo Feng bergumam bahwa saat ini dia membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ditambah lagi di masa depan, mungkin dia akan sering meninggalkan bumi, jadi dia memerlukan beberapa pelayan untuk menjaga keluarganya, gumam Luo Feng,
yang dengan cepat memutuskan untuk membeli beberapa budak untuk dibawa pulang ke bumi. Saat itu, Luo Feng datang ke pusat perbelanjaan budak, milik orang yang cukup berkuasa di distrik itu. Sesampainya di dalam pusat perbelanjaan, Luo Feng pun langsung disambut oleh seorang pria kurus, yang bentuknya menyerupai monyet. "Tuan yang terhormat, budak apa yang Anda butuhkan? Di sini kami memiliki semuanya, baik itu cantik ataupun yang kuat," ucap si pria kurus yang dengan mudah mengenali bahwa Luo Feng adalah seorang klien dengan daya beli. "Oh, aku membutuhkan budak tingkat bintang," sahut Luo Feng, yang seketika membuat pria kurus yang merupakan penanggung jawab tempat itu menjadi senang, dan langsung menunjukkan gambar virtual dari budak di tingkat bintang pada Luo Feng. Tampak saat itu, di dalam gambar virtual, terlihat sejumlah besar informasi dari tiap-tiap budak. Mulai dari ras, penampilan fisik, ukuran dan data tubuh serta detail kekuatan, termasuk harga dari tiap budak. Saat itu, Luo Feng mulai dengan seksama melihat daftar harga tersebut. Di mana saat itu, harga untuk seorang petarung tingkat bintang level 5, dibanderol dengan harga 80 juta dolar naga hitam. Sementara petarung tingkat bintang level 7, dibanderol dengan harga 500 juta dolar naga hitam. Sementara untuk seorang pembaca roh dengan level yang sama, harganya 3 kali lipat dari para pejuang. Setelah melihat daftar harga tersebut, Luo Feng pun memutuskan untuk membeli 3 budak pejuang pembaca roh di tingkat bintang level 5. Baiklah, masing-masing bernilai 240 juta dolar naga hitam, jadi total untuk 3 pembaca roh yang Anda inginkan adalah 720 juta dolar naga hitam, ucap si pria kurus. Baiklah, tapi aku juga menginginkan 3 pembaca roh tingkat bintang level 7, dan harus berasal dari suku Black Meng, ucap Luo Feng melanjutkan, mengingat suku Black Meng memiliki tubuh yang kuat dan kokoh, dan mereka biasanya memiliki lebih banyak pembaca roh. Dan menurut Babata, kualitas budak Black Meng tidak buruk. Sementara si pria kurus, ia pun melihat ke arah Luo Feng, dengan ekspresi yang tampak terkejut. Tuan, pembaca roh tingkat bintang level 7, masing-masing dari mereka dibanderol dengan harga 1,5 miliar dolar naga hitam, ucap si pria kurus, mengingat total harga untuk 3 budak itu adalah 4,5 miliar dolar naga hitam. Yang bahkan keluarga besar di Dragon Star saja tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu secara instan. Terkecuali itu adalah sosok yang sangat penting, atau ahli waris dari keluarga besar, barulah dapat mengeluarkan uang sebanyak itu secara instan. Di sela itu terdengar, Luo Feng kembali berkata, "Bisakah Anda memberi saya diskon untuk pembelian ini?" 9,5%. "Ini adalah diskon terbesar yang bisa aku berikan," sahut si pria kurus. "Baiklah, tapi diskonnya ingin aku tukarkan dengan beberapa budak. Dia antaranya 10 budak di tingkat bintang level 1, 5 pejuang dan 5 pembaca roh. Serta 1000 pembaca roh level 9 penjelajah bintang," ucap Luo Feng, yang membuat wajah si pria kurus itu menjadi pucat, saat mendengar bonus yang diminta Luo Feng yang bisa dibilang barbar. Maaf Tuan, aku tidak bisa memberimu sebanyak itu, karena itu sama saja dengan Tuan meminta hidupku," ucap si pria kurus, lalu kembali melanjutkan perkataannya. 10 pejuang tingkat bintang level 1 serta pembaca roh, akan menelan biaya sekitar 20 juta dolar naga hitam. Sedangkan pembaca roh di tingkat penjelajah bintang level 9, masih bernilai 100 juta juga, ucap si pria kurus. Namun bukan Luo Feng dong kalau tidak punya solusi untuk hal tawar-menawar seperti ini. Baiklah, bagaimana jika aku membayar 5 miliar dolar naga hitam, dan menambahkan 100 juta untuk bonus yang sebelumnya telah aku sebutkan tadi, ucap Luo Feng, yang lagi-lagi melakukan penawaran. Mendengar tawaran itu, si pria kurus pun tampak meneteskan keringat, dan dengan cepat menghitung keuntungan jika dia menerima tawaran Luo Feng. "Sepakat," sahut si pria kurus setelah menghitung keuntungan yang akan ia dapatkan. "Baiklah," ucap Luo Feng, sembari memberikan daftar budak yang ia inginkan. "Baiklah, akan segera aku siapkan," ucap si pria kurus. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Aku akan mendepositkan deposit 100 juta dolar naga hitam dulu. Nanti sisanya akan aku lunasi pada waktu mengangkut semua budak di tempat berlabuh di planet ini," ucap Luo Feng, yang langsung disetujui oleh si pria kurus. Setelah menyelesaikan urusannya dengan si pedagang budak, Luo Feng pun bergegas untuk mendaftarkan dirinya di Dojo Ganwu, karena setelah itu barulah dia akan meninggalkan planet Dragon Star bersama ribuan budak. Saat itu, Luo Feng yang teringat adegan saat dia membawa sekelompok besar orang kembali ke bumi,
Ia pun tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan senyum anehnya, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, Vian di sini pamit.